Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafel Arsi dan teman saya Nur Aisyah beserta Fitriah Humairo. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan dengan tema teori permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antar harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari hal yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi 1. Harga barang yang diminta. 2. Tingkat pendapatan. 3. Jumlah penduduk. 4. Harga barang lain atau substitusi. 5. Pendapatan rumah tangga, pendapatan rata-rata masyarakat. 6. Corak distribusi pendapatan dalam masyarakat. Hukum permintaan. Pada hakikatnya, hukum permintaan merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa semakin rendah harga suatu barang semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Hukum permintaan tersebut berlaku jika asumsi-asumsi yang dibutuhkan terpenuhi, yaitu ceteris paribus, atau dengan kata lain faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap, tidak mengalami perubahan. Teori permintaan ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu relatif juga akan naik. Begitu pula sebaliknya, apabila permintaan turun, maka harga itu relatif akan turun. Jadi, dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita, karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk. Sekian, terima kasih. B. Kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar dipengaruhi oleh adanya harga. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta sedikit, maka harga akan ikut turun. Secara visual, perilaku barang yang diminta, harga, dan waktu menurut teori permintaan dapat digambarkan seperti kurva berikut. Kurva tersebut menunjukkan bahwa pergerakan kurva permintaan terjadi dari kiri ke kanan atas dan sebaliknya, yang menunjukkan bahwa kemiringan atau gradien atau slope-nya positif. Hal ini terjadi karena hubungan terbalik antara permintaan dengan harga. C. Analisis intertemporal dalam perilaku konsumsi perspektif konvensional dan Islam. 1. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah penjumlahan konsumsi dan tabungan, atau secara matematis ditulis sebagai Y sama dengan C plus S, di mana Y sebagai pendapatan, C adalah konsumsi, dan S adalah tabungan. Dialokasikan sepenuhnya untuk konsumsi pada periode 1 dan 2, serta tidak ada bunga atau value dari volume uang untuk periode kedua yang dilambangkan sebagai M2. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Fitriah Humairo. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Hal ini merujuk pada Moser Khab yang berusaha mengembangkan pemikiran tentang hal ini, dengan mulai membuat asumsi pada masyarakat bahwa Islam dilaksanakan oleh masyarakat, zakat hukumnya wajib, tidak ada riba dalam perekonomian, mudharabah wujud dalam perekonomian, serta pelaku ekonomi bersikap rasional dengan memaksimalkan kemaslahatan. Ada beberapa instrumen yang dapat mempengaruhi volume jumlah uang yang dialokasikan untuk konsumsi baik pada periode 1 atau 2, meliputi 1. Zakat, 2. Infak atau sedekah, 3. Rate of point atau pendapatan. Selanjutnya adalah efek substitusi dan efek pendapatan terhadap permintaan Islami. Efek pendapatan. Efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan bahwa pengeluaran konsumsi dan kurva permintaan konsumen menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa konsumen.
Efek substitusi merupakan kecenderungan konsumen untuk menggantikan barang yang lebih murah dan menjauhi barang yang lebih mahal. Jadi, jika harga barang tersebut naik, konsumen akan cenderung mengganti barang tersebut dengan barang yang lebih murah atau barang pengganti. Dan jika harga barang tersebut jatuh, maka konsumen akan membeli barang tersebut dengan jumlah yang lebih banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.